Jadi sebelum ini tumbuh menjadi atau Ngelanggeran tumbuh menjadi desa wisata, penghasilan penduduk atau warga desa itu dari apa ya? Mayoritas bertani. Bertani, berkebun, walaupun sawahnya itu hanya tak ada hujan, Bang Andi. Nah, salah satu yang saya belum lihat waktu saya datang ke sana itu jeep tadi. Ya, jeep belum Ya. ada dulu. Jadi fasilitas dan akses itu sekarang udah dimudahkan untuk berwisata di Betul. sekitar situ ya. Iya. Tapi salah satu yang saya dengar ini, saya mau konfirmasi, kesadaran untuk membuat daerah Gunung Api Purba ini semakin hijau itu tinggi sekali ya. Iya. Apa aja yang dilakukan masyarakat? Jadi kami itu bersyukur gerakan pemuda berkolaborasi dengan masyarakat dan orang tua itu terjalin. Jadi menjadikan satu pemuda itu sebagai satu virus perubahan dalam satu rumah tangga. Sehingga ketika yang ngajaknya itu anak muda, biasanya orang tuanya akan ngikut. Ya pohon itu jadi ATM hijau kalau kita nyebutnya. Kalau dulu sebelum ada pariwisata, ketika ingin menyekolahkan anaknya atau ingin kuliah, tebang karena dipanen untuk biaya pendidikan. Iya. Tapi seiring dengan pariwisata itu berjalan, masyarakat kami sudah bisa menabung dari pariwisata. Jadi ada alternatif penghasilan ya. Jadi tidak harus menebang pohon. Iya, pohon itu jadi opsi terakhir. Kesadaran juga tumbuh. Ternyata ketika kita menjaga alam, alam itu memberikan hal lebih ke kita. Oke. Yang dulunya air itu menjadi sulit, saat ini dengan menjaga kawasan alam yang gunung 48 hektar itu, bermunculan sumber mata air baru yang ada di desa kami. Sehingga ya alhamdulillah saat ini walaupun kemarau panjang pun air cukup. Kalau kita berbuat baik pada alam, alam akan berbuat baik lebih pada kita ya. Ya. Itu hukum alam yang diyakini juga oleh masyarakat di Ngelanggeran. Nah, dalam kurun waktu 5 tahun ini, jadi penghargaan yang sudah didapat berapa banyak itu? Ya, ada beberapa penghargaan yang kita dapatkan 2018 itu kita diapresiasi ASTA namanya, ASEAN Sustainable Tourism Award, jadi penghargaan pariwisata berkelanjutan di tingkat ASEAN. Kemudian kami juga bersyukur diapresiasi oleh pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi desa wisata mandiri inspiratif. Jadi dengan pengembangan desa wisata Ngelanggeran ini kami bersyukur bisa menginspirasi dan memotivasi serta menjadi teman diskusi desa-desa lain yang ada di Indonesia untuk menggali potensi, kemudian menyiapkan SDM-nya biar mereka mampu dan mau mengelola, kemudian akhirnya mendapatkan manfaat dari proses pengembangan desa wisata itu. Baik, kalau saya catat ini waktu muncul di KKND itu aja udah berapa banyak sekali nih pemuda pelopor Anda pribadi ya, itu berkali-kali itu ya. Terus yang change maker ya, 2011 juga kader konservasi tingkat provinsi dan seterusnya. Ada juga penghargaan Culturepreneurs Award ya 2016. Tapi kesininya udah internasional semua ini, termasuk ini ya. Nah, apa dampak dari penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Desa Ngelanggeran ini? Satu hal yang sangat kami rasakan itu ada muncul kebanggaan. Kebanggaan baik secara masyarakat, kemudian pemerintah, maupun wisatawan yang datang. Sehingga kita bisa ngomongin secara frontal ke siapapun yang datang, kita harus jaga ini. Karena ini adalah sesuatu yang diapresiasi dan dihargai juga oleh banyak orang. Sehingga jangan sampai kita justru tidak menghargai dan merusaknya, itu yang pertama. Yang kedua, itu bernilai promosi yang sangat luar biasa. Ke dunia internasional tentu ya? Internasional maupun nasional. Kebetulan kemarin pandemi itu cukup berdampak juga, jadi wisatawan Nusantara yang menjadi segmen terbesar, itu adalah orang yang melakukan kegiatan studi banding. Jadi sebuah daerah yang dia ingin mengembangkan desa wisata itu menjadi satu segmen pasar kami. Kita berinteraksi, kemudian bareng-bareng belajar, sehingga kita punya prinsip. Itu pariwisata untuk silaturahmi dan persaudaraan. Pariwisata untuk pembelajaran. Datang sebagai wisatawan, pulang sebagai saudara. Sehingga ikatan itu yang kami bangun
Sehingga ya orang tidak akan bosan berkali-kali datang ke Ngelanggeran karena mereka seakan-akan pulang kembali ke rumahnya sendiri. Jadi itu satu konsep yang terus kami dorong untuk bisa dilakukan oleh masyarakat biar melayaninya juga setulus hati. Tidak hanya transaksional, dia bayar dan beli paket katakanlah 500.000 dia dapat apa, tapi ikatan yang dibangun. Itu lebih penting ya? Itu lebih penting. Karena ini nanti membangun persaudaraan yang membuat mereka kembali lagi. Iya, betul. Tantangan terbesar yang dihadapi untuk mengembangkan desa kita menjadi desa wisata itu apa? Kalau yang kami rasakan itu yang pertama itu adalah mengubah mindset ya. Mindset pribadi, mindset kelompok maupun mindset masyarakat. Saya sendiri pun juga tidak mudah langsung menentukan memilih berkegiatan di kegiatan yang awalnya tidak memiliki manfaat secara ekonomi. Kenapa? Karena misalnya? Proses itu panjang. Kami intens pengembangan itu 2007, kemudian Ngelanggeran muncul di permukaan itu 2011-2012. 4 tahun kemudian. Iya, satu hal yang membuat ibarat kendaraan itu bensin saya itu nyaris habis. Tetap terjaga. Oh, tetap terjaga itu adalah apa itu? Saya niatkan untuk niat ikhlas membantu dan memberikan manfaat ke lingkungan dan masyarakat. Kenapa? Karena ketika yang kita cari pertama itu rupiah, uang itu tidak akan kita temukan di hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, bahkan tahun pertama. Dia akan patah semangat ketika tidak ketemu itu. Tapi ketika kita dasari untuk ibadah, saya sangat meyakini sesuatu yang kita lakukan, kemudian itu menjadi sebuah sistem itu terus berjalan, insya Allah kita meninggal pun aliran amal jariah itu akan tetap mengalir ke kita. Sehingga ya itu menjadi satu kekuatan yang sampai saat ini pun tetap coba saya pegang. Jadi ke depan Ngelanggeran apa rencana Anda? Kami memiliki prinsip setiap 2 tahun atau maksimal 3 tahun sekali itu harus ada inovasi baru. Inovasi terkait pengembangan Ngelanggeran untuk pengembangan pemberdayaan lebih besar lagi. Saat ini kami baru pengembangan satu kawasan glamping, namanya kawasan Kedung Kandang. Itu yang awalnya hanya ramai ketika musim penghujan, karena air terjun di sana hanya musiman, Bang Andi, jadi hanya bagus ketika musim penghujan. Saat ini kawasan di atas itu kita kembangkan untuk menjadi kawasan glamping. Sudah ada 3 unit yang dibangun di sana. Kemudian kami juga punya mimpi pengembangan satu kawasan lagi, itu adalah kawasan Kampung Pitu, jadi di puncak Gunung Api Purba. Ya? Apa itu? Itu ada satu kelompok masyarakat yang hanya boleh 7 kepala keluarga. Tidak boleh di kurang. Di satu desa? Ya, tidak boleh lebih. Kalau berkembang beranak pinak harus keluar? Harus keluar. Jadi itu keyakinan yang ada di sana dan kami pengen juga manfaat pariwisata itu semakin melebar. Tidak hanya di satu desa kami di Ngelanggeran, tapi melebar ke tetangga desa juga. Baik, Mas Sugeng, terima kasih. Paling tidak kita bisa lihat apa yang dilakukan 5 tahun yang lalu konsisten ya, tidak berhenti di tengah jalan. Hasilnya bisa kita petik saat ini dan bahkan ke depan dalam pengembangan kita harapkan atau ya kemungkinan besar itu akan bisa dirasakan oleh masyarakat bukan di Ngelanggeran aja tapi di sekitar Ngelanggeran juga ya. Ya. Sukses satu hari. Amin. Jadi saya akan undang lagi 5 tahun lagi. Ya, insya Allah. Jadi doakan acara Kika ini masih ada, saya masih sehat, kita semua masih sehat, penonton masih sehat. Kita akan bertemu dengan Mas Sugeng lagi ya. Matur nuwun Mas Sugeng. Sami-sami ditunggu ke Ngelanggeran. Siap. Kita berikan aplaus sekali lagi. Baik, Mas Sugeng, di akhir acara ini saya juga akan berbagi buku ya. Bagi Anda yang tertarik untuk mendapatkan buku ini, caranya mudah, yaitu ikuti kuisnya di Twitter, juga di Facebook, juga di Instagram Kick Andy Show. Jadi siapa yang menang akan mendapatkan buku bagus ini. Dan bagi Anda yang tadi mengikuti episode kali ini dari tengah, tidak dari depan, juga jangan khawatir. Karena episode ini ditayang ulang di metrotvnews.com dan juga ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, saya ingin menawarkan kesempatan berbuat baik melalui benihbaik.com
yaitu kalau Anda tergerak hatinya untuk membantu Hendrik membangun pendidikan anak-anak di pedalaman Papua yang selama ini tidak mendapatkan bantuan. Hendrik Latu ini, dia awalnya bertugas memimpin program percepatan matematika dan bahasa Inggris untuk anak-anak di pedalaman Kabupaten Mapi. Di tahun 2021, Hendrik dipindahkan untuk merintis beberapa sekolah baru di pusat-pusat distrik atau kecamatan. Dia juga mendorong anak-anak Papua di pedalaman untuk berkompetisi lewat kegiatan ataupun lomba. Jadi banyak sekali, termasuk bagaimana dia mendorong atau membentengi anak-anak dari kemungkinan terdampak atau terjerat oleh narkoba. Jadi kalau Anda tergerak hatinya untuk membantu apa yang dilakukan Hendrik sebagai guru, yuk kita sama-sama klik benihbaik.com/campaign bantu pendidikan anak-anak di pedalaman Papua. Jadi kalau Anda ingin berbuat baik, Anda tergerak hatinya, ayo kita bantu Guru Hendrik. Akhirnya semoga kita semua diberi kesehatan, tetap semangat, dan tetap melakukan hal baik dalam hidup kita. Sampai jumpa.